Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, untuk mata kuliah statistika dan probabilitas ya, kita akan mempelajari tentang regresi linier. Jadi sebelumnya kita harus paham ya, apa itu regresi linier. Nah, ini sebelum materi ini kita sudah belajar mengenai analisis korelasi ya. Dan di sini untuk regresi linier, ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel. Kemudian analisis regresi ini lebih akurat dalam analisis korelasi karena tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya ini dapat ditentukan. Jadi pada regresi, peramalan atau perkiraan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas ini lebih akurat. Regresi linier adalah regresi yang variabel bebasnya atau variabel X ya, ini berpangkat paling tinggi 1. Ini untuk regresi sederhana, yaitu regresi linier yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu variabel bebas X dan variabel terikat Y. Untuk persamaan regresi linier dari Y terhadap X, seperti ini ya. Y, persamaannya, bentar, ya. Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana Y-nya adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas. Nah, di sini adalah intercept atau konstanta ya. Sedangkan B adalah koefisien regresi atau biasa disebut dengan slope. Nah, ini persamaannya bisa ditulis seperti ini juga. Y sama dengan ini ya, sigma atau jumlah dari X dikalikan Y dibagi sigma atau jumlah dari X kuadrat dan dikalikan X. Nah, ini ada beberapa cara ya untuk mencari nilai A dan B ini tadi. Yang pertama, untuk mencari A-nya, itu jumlah dari variabel Y-nya dikalikan jumlah dari kuadrat variabel X ya, dikurangi ini, jumlah variabel X, atau total ya, total variabel X, dikalikan dengan total variabel X dikalikan variabel Y ini. Kemudian dibagi N ini dari jumlah datanya, dikalikan total dari variabel X kuadrat, dikurangi total dari X, kemudian dikuadratkan. Ini untuk mencari koefisien A-nya. Sedangkan untuk mencari B-nya, ini jumlah datanya N-nya ya, dikalikan total X kali Y, dikurangi total X, dikalikan total Y, kemudian dibagi dengan jumlah data, dikalikan total dari X kuadrat, dikurangi total X dikuadratkan. Ini yang cara pertama. Kemudian untuk cara kedua, kita menggunakan pendekatan matriks. Nah, ini N, kita susun dulu ya matriksnya. N ini jumlah datanya, kemudian total dari variabel X, ya total variabel X dan total variabel X dikuadratkan. Ini vektor AB ya. Nah, untuk apa? Untuk koefisien A, ini kita ambil determinan A1 dibagi determinan A, sedangkan yang B, determinan A2 dibagi dengan determinan A. Untuk determinan A, seperti ini ya. Matriks ini N sigma X dan sigma X kuadrat. Untuk A1, untuk A1 seperti ini ya. Yang A2-nya ini. Nanti ada contoh soalnya. Ini kita hitung ya determinannya. Untuk determinan A, determinan A1, determinan A2.
Nah, kemudian cara tiga, kita pakai persamaan seperti ini ya. Untuk menghitung B-nya, ini N dikalikan total X kali Y ya, dikurangi hasil kali antara total X dengan total Y, kemudian dibagi, N ini jumlah data, dikalikan total dari X kuadrat, dikurangi total X dikuadratkan. Sedangkan untuk nilai A-nya, ini, ini ya, mean dari Y atau rata-rata Y, dikurangi B, B ini tadi ya, dikalikan rata-rata dari X. Ini kita masuk ke contoh ya. Di sini ada data mengenai pengalaman kerja dan penjualan, di mana untuk pengalaman kerja yang X ya, adalah variabel bebasnya X di dalam satuan tahun. Kemudian untuk variabel terikat, ini Y-nya ya, ini adalah omset penjualan. Jadi untuk pengalaman kerja 2 tahun, omset penjualannya sebesar 5, yang pengalaman 3 tahun, omsetnya 8, dan seterusnya ya. Di sini ada 8 data. Oke, soalnya nih ya, tentukan nilai A dan B, gunakan ketiga cara. Kemudian buat persamaan regresinya, dan hitung perkiraan ya omset penjualan dari seorang karyawan yang pengalaman kerjanya 3,5 tahun. Yang pertama, kita susun dulu ya. Kita buat tabel XY-nya ini. Ini kita hitung. X kuadratnya, X kuadrat kan ini. 2 dipangkatkan 2, jadi 4. Y kuadrat, itu 5 pangkat 2, jadi 25. XY, ini X dikali Y. 2 dikali 5, hasilnya 10. Ini kita hitung semua, sampai yang terakhir ya. X1, X kuadratnya 1, Y 4, Y kuadratnya 16, dan X kali Y adalah 4. Nah, kemudian ini kita total di sini. Total, jadi X-nya totalnya 24, total Y-nya 56, total X kuadratnya 96, total Y kuadratnya 448, total X-nya 198. Kita cari, kita hitung mainnya atau rata-ratanya ya. Untuk rata-rata X, 24 ini ya, dibagi jumlah datanya 8, ya 3, untuk Y, 56, bagi 8, 7. Yang pertama, kita mencari nilai AB menggunakan cara satu ya. Cara satu seperti ini ya. Jadi kita masukkan aja. Total Y dikalikan total X kuadrat dikurangi hasil kali antara total X dengan total XY dibagi jumlah data dikalikan total X kuadrat dikurangi kuadrat dari total X. Ini kita masukkan saja ke rumus ini ya. Yang total atau sigma ya. Nah, kita masukkan angkanya. Ini total Y-nya 56, X kuadrat 96, kemudian dikurangi total X 24, dikalikan X-nya 198, dibagi jumlah datanya 8, dikalikan X kuadrat, dikurangi total X ya, dikuadratkan. Nah, ini kita hitung, kita dapat nilai A-nya 3,25. Kemudian B-nya kita masukkan ke rumus tadi ya. Ini jumlah datanya 8 ya, N-nya ini 8. Kemudian dikalikan total XY, kemudian dikurangi total X, dikalikan total Y, kemudian dibagi N, jumlah datanya, dikalikan total X kuadrat, dikurangi total X, dikuadratkan. Kita hitung hasilnya 1,25. Itu dengan cara pertama.
Oke, berikutnya kita kerjakan dengan cara kedua ya. Ini kita susun matriksnya. Ini N-nya 8, kemudian ini X, kemudian 96 ini adalah X kuadratnya dikalikan vektor AB ya, sama dengan ini Y, ini total XY. Sini kita dapat matriks A-nya, ini ya, ini matriks A, kemudian matriks A1, ini Y, ini X, ini total XY, dan ini total X kuadrat. Sedangkan A2-nya, ini jumlah data atau N-nya, kemudian ini total Y, ini total X, dan ini total XY. Kemudian kita hitung determinan A yang pertama. Determinan A ini ya. Ini 8 dikali 96 dikurangi 24 kali 24. Ini salah, ini bukan dikurangi, ini tapi dikali. 8 kali 96 dikurangi 24 kali 24. Hasilnya 192. Kemudian kita hitung determinan A1. Berarti 56 kali 96 dikurangi 24 kali 198. Ini ya. Hasilnya 624. Kemudian determinan A2. Jadi 8 kali 198 ini ya. Dikurangi 56 kali 24. Hasilnya 240. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus A. Nah, ini berarti determinan A1 dibagi determinan A. Hasilnya 3,25. Sedangkan yang B, determinan A2 dari sini dibagi determinan A. Hasilnya 1,25. Ini sama ya hasil akhirnya dengan yang cara pertama. Dan cara yang ketiga, ya kita masukkan aja rumusnya ya. Tinggal dimasukkan. Ini kalau cara ketiga, kita harus hitung nilai B-nya dulu. Nilai B, sini kita dapat 1,25, kemudian kita hitung ya nilai A-nya. Ini dari nilai B ini tadi ya. Hasilnya 3,25. Jadi dari ketiga cara, ya nilainya sama ya. Nilai A-nya 3,25, nilai B-nya 1,25. Jadi persamaan regresinya, Y sama dengan A, ini ya 3,25 ditambah BX. B-nya 1,25 X. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga, jika X-nya 3,5, nilai duganya berapa ya? Ini kita masukkan ya. A-nya 3,25 ya, dikalikan B-nya 1,25 dikalikan X-nya sini 3,5. Jadi nilai duganya atau perkiraannya yaitu omsetnya 7,625. Oke, kemudian berikutnya standar deviasi yang merupakan angka indeks yang digunakan untuk mengukur ketepatan suatu penduga atau mengukur jumlah variasi titik-titik observasi di sekitar garis regresi. Jika semua titik observasi berada tepat pada garis regresi, maka selisih taksir standar sama dengan 0. Jadi kalau kita bayangkan ya, ini fungsi garis regresinya ya. Nah, ternyata titik-titik observasinya ada tepat di garis-garis ini. Ini kan berarti tidak ada selisih ya. Jadi selisih taksir standarnya ini 0, karena memang tidak ada selisih. Kemudian selisih taksir standar ini berguna untuk mengetahui batasan seberapa jauh melesetnya perkiraan dalam meramal data. Oke, rumusnya seperti ini ya. Ini
Y dikurangi Y aksen ya, di mana Y ini adalah nilai variabel sebenarnya, Y aksen adalah nilai hasil perkiraan. Ini dikuadratkan dulu, kemudian hasilnya dibagi jumlah data ya, atau jumlah frekuensi, ini dikurangi 2. Kemudian hasilnya ini kita akar. Atau bisa menggunakan yang ini. Ini sama ya, X inilah nilai variabel sebenarnya, sedangkan yang X aksen ya maksudnya ya. X aksen ini adalah variabel hasil perkiraan. Nah, ini contohnya ada 6 data ya. Ini buat persamaan regresi, tentukan nilai duga Y jika X-nya 8 dan tentukan selisih taksir standarnya. Ini yang pertama kita buat tabelnya seperti ini. Dan kita hitung nilai B dan nilai A-nya. Nah, di sini kita dapat nilai B-nya negatif setengah ya. Kemudian nilai A-nya, oh ini bukan setengah ya, tapi min setengah. Dikurangi ini setengah ini ya. Kurangi min setengah nanti jadi ya positif dia nanti. Hasilnya 5,75 ya untuk A-nya. Jadi 5,75 jadi kan plus B ya. B-nya minus jadi min setengah X. Dan kita hitung nilai duganya, ya aksennya. Jika X-nya 8 ya tinggal kita masukkan ke persamaan regresinya ini ya. A-nya 5,75, B-nya min setengah, kalikan X. Jadi aksennya adalah 1,75. Nah, kemudian untuk menghitung selisih taksir standar, kita buat tabel ya. Ini XY, kemudian Y aksen, yaitu Y hasil prediksi ya, atau hasil peramalan. Ini kita masukkan aja ke ini ya, ke persamaan. Ini ya X-nya. X yang kita masukkan ke persamaan regresi. Kemudian kita dapat nilai-nilai Y ini. Nah, untuk nilai sebenarnya, jika X-nya 1, Y-nya 6. Jika X-nya 2, Y-nya 4. X3, Y3. Dan seterusnya. Tapi di sini, untuk hasil prediksi, ketika X-nya 1, Y-nya 5,25. Ini berarti ada selisih Y dikurangi Y aksen 0,75. Kemudian ini Y aksennya dikuadratkan, jadi ini dikuadratkan ya. Setelah ini, dan kita hitung untuk semuanya. Sampai data terakhir, kemudian kita hitung totalnya. Kemudian untuk menghitung selisih taksir standar ya, ini jumlah dari Y min Y aksen dikuadratkan, dibagi N min 2, kemudian diangkarkan. Total Y min Y aksen di angka ini ya, 5375 dibagi N, N-nya 6, dikurangi 2 ya. Nah, kemudian hasilnya diakarkan, maka selisih taksir standarnya 1,2. Oke, baik ya. Untuk materi regresi, eh, saya rasa cukup ya sampai di sini. Bila ada pertanyaan, bisa disampaikan di grup kelas, atau mungkin bisa disampaikan juga di kolom komentar. Ya, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.